Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Nurul di sini. Kali ini kita akan belajar bersama-sama pada pertemuan kedua dari mata kuliah patofisiologi. Nah, pada pertemuan kedua kali ini masih ada kaitannya dengan pertemuan yang pertama kemarin, yaitu proses cedera sel. Nah, pertemuan kedua kita akan belajar bersama-sama terkait dengan proses penyembuhan dan pemulihan sel. Jadi sebenarnya proses pemulihan sel itu tergantung dari jenis cederanya, seberapa parah dari sel itu sendiri. Nah, biasanya pada akumulasi intraseluler itu sering diakibatkan karena terjadi perubahan lingkungan atau ketidakmampuan sel untuk memproses material. Jadi biasanya di dalam sel itu kalau terjadi cedera, maka itu akan menumpuk cairan-cairan yang seharusnya tidak terdapat di dalam intrasel, sehingga dari akumulasi intrasel itu menyebabkan adanya perubahan lingkungan atau sekitar dari seluler itu sendiri, sehingga bisa menyebabkan ketidakmampuan sel untuk memproses materi. Substansi normal atau abnormal yang tidak dapat dimetabolisme itu dapat diakumulasi di dalam sitoplasma. Jadi pada intinya ada substansi di dalam sel, baik kondisi normal dan abnormal itu bisa terakumulasi oleh sitoplasma ini. Sitoplasma itu adalah cairan bening di sekitar intrasel atau nuklear. Nah, substansi ini bisa berupa endogen. Endogen artinya dihasilkan oleh tubuh kita sendiri atau juga dari eksogen. Eksogen itu dihasilkan oleh lingkungan. Dan substansi ini disimpan oleh sel yang ada pada awalnya normal. Ya. Contoh dari substansi eksogen ini adalah partikel karbon, partikel silika, partikel logam yang ditimbun dan diakumulasi karena sel tidak dapat menghancurkan atau memindahkannya ke tempat lain. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa jika terjadi perubahan pada intraseluler itu, maka tubuh kita sendiri akan mengalami yang disebut dengan adaptasi sel ya. Nanti kita akan belajar berikutnya. Nah, dalam proses pemulihan ini, sel itu tidak akan hilang, tapi dia akan terakumulasi dalam sitoplasma dan dia akan tersimpan di dalam sel itu ataupun di luar sel. Nah, substansi-substansi ini macam-macam ya, ada yang dari luar tubuh atau eksogen dan dari dalam tubuh. Nah, kalau yang substansi yang dari luar tubuh itu dia akan ditimbun dan diakumulasi karena sel ini tidak dapat menghancurkannya. Jadi dia hanya bisa memindahkannya ke tempat yang lain. Nah, dalam slide berikut ini adalah tentang perubahan yang umum terjadi dalam sel. Nah, bisa dilihat ya, perubahan-perubahan itu sering terjadi baik di dalam sel maupun di sekitar sel. Mulai dari pembengkakan, kemudian ada akumulasi lipid dalam organ. Lipid itu maksudnya lapisan lemak ya, ada dalam organ. Kemudian ada penyebaran radikal bebas. Kemudian ada penimbunan glikogen. Glikogen itu sejenis unsur glukosa yang dibentuk di dalam lemak. Kemudian ada pigmentasi, kalsifikasi, dan juga infiltrasi hyaline. Nah, semua perubahan ini dapat membaik atau menjadi permanen. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan-perubahan yang umum yang terjadi ya, tentang definisinya dari perubahan yang pertama yaitu pembengkakan sel atau kita sebut dengan pembengkakan seluler. Apa yang dimaksud dengan pembengkakan seluler? Pembengkakan seluler ini adalah akibat dari gangguan metabolisme seluler. Keadaan ini paling sering terjadi pada hipoksia sel atau sel yang mengalami kekurangan oksigen, yang merusak kemampuan sel untuk mensintesis ATP. ATP itu kepanjangannya adenosin trifosfat. Nah, air di dalam sitoplasma ini akan bertambah sehingga sel-sel yang
tadi yang rusak itu atau yang cedera tadi, dia akan membengkak dan organ yang bersangkutan dapat ikut membengkak. Jadi kenapa kok bisa organ kita, misalnya kita jatuh gitu, terus kemudian ada seperti kebiruan ya, kemudian bengkak. Nah, itu merupakan salah satu proses penyembuhan sel, salah satu tahap, yaitu yang disebut dengan pembengkakan seluler. Jadi kenapa dia bengkak? Ya karena sitoplasma ini kadar airnya bertambah, sehingga uh, sel ini akan mengalami yang namanya hipoksia. Karena tadi kan kalau kita bayangkan, kalau kita tenggelam di dalam air, pasti kita akan kekurangan oksigen. Nah, sel itu juga seperti itu analoginya. Sel itu juga bisa mengalami kekurangan oksigen atau hipoksia. Dan dia juga akan secara utuh ya, secara otomatis dia akan merusak sintesis dari ATP. Bahwa kenapa bisa merusak? Karena kita tahu baru fungsi utama sel itu adalah menghasilkan energi. Kalau sel itu tidak menghasilkan ATP atau energi, maka sel itu akan secara otomatis akan rusak. Nah, keadaan yang lebih berat ini disebut dengan degenerasi hidroponik. Ya, jadi pembengkakan sel yang berat itu disebut dengan degenerasi hidroponik. Pembengkakan sel itu sering bersifat reversibel, artinya dia bisa kembali ya, jika ada oksigen yang cukup diberikan pada sel dan sintesis ATP itu akan kembali normal. Jadi pembengkakan itu akan hilang, jadi kaki yang kita yang bengkak karena kita jatuh tadi, dia akan kembali kempes bila ada oksigen atau ada aliran darah yang mengalir di sekitar luka tersebut. Kenapa? Karena sel itu kan butuh nutrisi, butuh oksigen ya, butuh tenaga supaya dia bisa uh, melakukan fungsinya sebagai sel. Nah, definisi berikutnya terkait dengan proses penyembuhan secara umum yaitu akumulasi lemak. Nah, akumulasi ini definisinya adalah merupakan proses perubahan perlemakan yang terjadi di dalam sitoplasma sel parenkim organ tertentu. Sel parenkim organ tertentu itu misalnya di hati, di jantung, atau di ginjal. Nah, keadaan ini dapat mengakibatkan atau merangsang terjadinya nekrosis, fibrosis, dan pembentukan parut pada organ yang bersangkutan. Ya, jadi kalau misalnya eh, ada pasien kecelakaan, kemudian ternyata diagnosa dokter itu ada ruptur pada hatinya atau heparnya. Nah, ruptur atau kerusakan atau mungkin yang kita sebut dengan luka ya, ada luka di hatinya itu, nanti lukanya itu akan membentuk jaringan parut. Nah, ini akan mempengaruhi fungsi dari organ yang bersangkutan. Fungsinya apa? Fungsinya yang kaitannya dengan akumulasi lipid, karena fungsi dari hepar itu salah satunya adalah bagaimana dia mensintesis lemak. Lemak itu pecahannya berupa lipid. Nah, lipid ini dia bisa berada dalam intraseluler atau kita sebut dengan infiltrasi lemak interstisial, yaitu suatu kondisi yang terjadi pada keadaan obesitas. Ya. Nah, akumulasi sel lemak di antara sel-sel parenkim suatu organ kemungkinan sebagai akibat dari transformasi sel jaringan penyambung interstisial ke dalam sel-sel lemak. Kondisi ini jarang mempengaruhi fungsi organ dan paling sering terdapat pada jantung dan pankreas pada individu yang sangat-sangat gemuk. Jadi akumulasi lemak ini dianalogikan dengan pasien yang mengalami obesitas, di mana sel-sel parenkim organ itu terjadi penumpukan sel lemak. Dan di sini dia akan mengganggu atau mempengaruhi fungsi dari organ yang bersangkutan. Ya, kalau di hepar ya berarti mengganggu fungsi hepar. Kalau di jantung berarti dia otomatis juga mengganggu fungsi dari jantung. Nah, perubahan umum yang ketiga ini adalah tentang penimbunan glikogen. Glikogen sendiri itu adalah simpanan dari glukosa atau
satu sisa metabolisme atau hasil metabolisme dari metabolisme glukosa. Jadi glukosa dia akan dipecah, dia akan membentuk glikogen. Yang mana glikogen atau glukosa yang dipecah ini diproduksi dan disimpan di dalam hati. Jadi glukogen itu asalnya dari mana? Ya dari metabolisme glukosa di dalam hati. Karena fungsi hati salah satunya mengatur metabolisme glukosa. Normalnya, glikogen itu dapat dipecah menjadi bentuk glukosa untuk membentuk energi. Jadi glikogen yang kita simpan di hepar, yang sebagai dapurnya dari organ-organ tubuh kita itu bisa dipecah saat kita membutuhkan energi. Maka glikogen itu akan dipecah menjadi glukosa. Penimbunan glikogen yang berlebihan dalam jaringan atau organ itu terjadi pada penyakit-penyakit kelainan genetik resesif autosom. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu yang dia mengalami penimbunan glikogen yang secara berlebihan dalam jaringan. Satu kelompok gangguan yang disebut glikogenosis diakibatkan oleh defisiensi enzim khusus. Bentuk lain dari akumulasi glikogen terdapat di dalam otot rangka dan jantung, serta pada hati dan organ ginjal. Gangguan glikogen juga terjadi pada pasien diabetes mellitus. Nah, gangguan ini dihubungkan dengan adanya defisiensi dari hormon pankreas, di mana pankreas ini dia menghasilkan insulin yang fungsinya itu untuk mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh kita. Nah, perubahan yang berikutnya adalah perubahan pigmentasi di perubahan proses penyembuhan ya, pigmentasi. Pigmentasi dari kata pigment berarti kan ada perubahan warna yang sangat-sangat pekat gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pigmentasi? Pigmentasi adalah substansi yang mempunyai warna dan terakumulasi di dalam sel. Jadi dia ada zat ini punya warna dan dia menumpuk di dalam sel atau terakumulasi di dalam sel. Pigmen sering digambarkan berdasarkan sumber atau asalnya. Jadi pigmen itu digambarkan berdasarkan sumber atau asalnya. Contohnya ada pigmen eksogen, itu berarti asalnya dari luar tubuh. Kemudian ada pigmen endogen, itu artinya dihasilkan di dalam tubuh. Pigmen eksogen itu paling umum berasal dari inhalasi partikel karbon organik. Partikel ini terakumulasi di dalam makrofag dan limfonodus dari jaringan paru yang menghasilkan penampilan kehitam-hitaman pada paru yang biasanya disebut dengan antrakosis. Jadi saya ulangi lagi ya, bahwa pigmen itu bisa berasal dari dalam dan dari luar tubuh. Dari dalam itu endogen, dari luar itu eksogen. Salah satu contoh pigmentasi yang berasal dari luar tubuh yaitu adalah partikel karbon organik. Nah, partikel karbon organik ini dia akan menumpuk atau terakumulasi di dalam makrofag. Masih ingat makrofag? Makrofag itu berfungsi untuk melisis atau memakan sel-sel asing. Nah, ya, tapi di sini dia menumpuk di dalamnya. Dan juga ada di jaringan limfa atau limfonodus di jaringan paru-paru terutama. Sehingga paru-paru kalau misalnya dilihat dalam ronsen itu ada bayangan-bayangan putih ya. Kalau itu di ronsen, tapi kalau secara nyata kalau kita membedah paru-paru itu akan terlihat kehitam-hitaman pada paru yang kita sebut dengan antracosis, tulisannya ANTHRACOSIS. Jadi antracosis. Pigmentasi disebabkan penimbunan pigmen dalam sel. Kemudian ada pigmentasi lipofusin. Nah, pigmentasi lipofusin ini biasanya umum terjadi pada lansia. Ya, lansia. Jadi biasanya di lansia itu kan kalau kita pegang lapisan kulitnya itu lebih seperti kasar ya, kemudian dia lebih kering gitu ya. Nah, itu disebut dengan pigmentasi lipofusin dan ada bercak-bercak hitamnya seperti kulitnya orang luar negeri ya. Nah, itu hampir sama ada di kulit lansia. Pigmentasi
Oh ya, kemudian juga pada otak, hati, jantung, dan juga ovarium. Ini pigmentasi lipofusin tadi ya. Tadi di kulit, selain di kulit ada di otak, hati, jantung, dan ovarium. Pigmen ini agaknya tidak mengganggu fungsi. Jadi uh, cuma apa ya? Mengganggu estetika saja ya. Pigmen melanin. Kemudian ada pigmen melanin. Nah, pigmen melanin ini dihasilkan oleh melanosit kulit. Jadi ada kulit yang disebut dengan melanin ya. Ini dihasilkan oleh sel melanosit kulit. Pada penyakit Addison terdapat hiperpigmentasi. Ya, hiperpigmentasi. Jadi kalau penyakit-penyakit kelainan bawaan itu ada hiperpigmentasi, berarti kulitnya itu berlebihan, maksudnya pigmennya itu lebih tinggi ya. Misalnya kalau mungkin kalau orang aslinya dia itu orang kulit hitam seperti orang negro, tiba-tiba lihat ada bercak-bercak putih di mukanya, nah itu berarti ada terjadi hiperpigmentasi pada kulit. Nah, pada lansia melanosit berkurang sehingga kulit pada orang ini tampak lebih pucat. Makanya orang lansia itu semakin bertambah usia, itu pigmen melanin itu semakin berkurang. Karena apa? Karena sel melanositnya juga ikut berkurang. Maka gambaran pada lansia ini dia kulitnya tampak lebih pucat. Kemudian ada pigmen hemosiderin. Jadi ini hemosiderin ini adalah turunan hemoglobin, yaitu adalah pigmen yang dibentuk karena akumulasi timbunan besi ya yang berlebihan. Besi ini maksudnya kandungan zat besi ya. Nah, dalam organ itu dalam organ disebut dengan hemosiderosis. Makanya disebut dengan pigmen hemosiderosis. Umumnya tidak sampai mengganggu fungsi. Ya, jadi itu jenis-jenis pigmentasi ya. Jadi ada pigmentasi lipofusin, ada pigmen melanin, dan juga ada pigmen hemosiderin. Jadi itu masing-masing dari jenis-jenis pigmen. Nah, selanjutnya adalah perkapuran. Perkapur, kalau dari kata perkapuran itu kita membayangkan, oh berarti warnanya seperti berkapur gitu ya, putih seperti kapur. Nah, perkapuran patologik dapat timbul di kulit, jaringan lunak, pembuluh darah, jantung, dan ginjal. Normalnya, ini kita bicara normal ya, normalnya perkapuran hanya terjadi di tulang dan gigi saja. Jadi perkapuran atau pengeroposan itu hanya di tulang dan gigi saja. Perkapuran dapat terjadi di daerah radang yang menahun. Jadi misalnya di sendi-sendi atau apa namanya biasanya pada lansia gitu ya, kalau sudah mengalami artritis atau kita sebut dengan rematik, nah itu ada terjadi peradangan yang menahun. Menahun itu artinya sudah lama yang tidak bisa diatasi, dia terkait dengan lamanya penyakitnya diderita. Atau daerah jaringan mati atau yang berdegenerasi. Nah, perkapuran di daerah penyembuhan yang terganggu itu disebut dengan kalsifikasi distrofik. Jadi ingat ya, jadi kalau ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan kalsifikasi distrofik? Yaitu perkapuran di daerah penyembuhan yang terganggu. Jadi normalnya proses penyembuhan itu tidak ada perkapuran, tapi karena adanya eh, cedera sel, maka itu bisa terjadi di dalam sel. Disebut dengan kalsifikasi. Bila ada kelebihan kalsium yang beredar, disertai adanya gangguan keseimbangan kalsium fosfor, dapat terjadi kalsifikasi metatas. Sorry ya, saya ulangi. Bila ada kelebihan kalsium yang beredar, disertai adanya gangguan keseimbangan kalsium fosfor, dapat terjadi kalsifikasi metastatik. Artinya dia sudah menyebar kemana-mana kalsifikasinya. Misalnya dalam organ ginjal, kemudian dia menyebar ke pembuluh darah dan juga ke jaringan-jaringan ikat, jaringan yang sekitar tulang. Ya, jadi itu disebut dengan kalsifikasi metastatik. Nah, yang terakhir adalah proses penyembuhan infiltrasi hialin. Hialin itu artinya
istilah yang digunakan untuk menunjukkan perubahan yang khas di dalam sel atau ruang ekstraseluler yang pada sediaan histologis itu tampak homogen, seperti kaca dan merah muda. Jadi kalau dilihat menggunakan mikroskop, itu ukurannya sama, homogen itu artinya sama, dan bentuknya seperti kaca, dan warnanya pewarnaan merah muda. Karena hialin tidak menunjukkan pola akumulasi khusus, mekanisme pembentukan intraselular dan ekstraselular itu akan berbeda. Perubahan hialin intraseluler itu dapat mencakup kelebihan jumlah protein, kemudian kumpulan imunoglobulin, kemudian ada nukleoprotein viral dan substansi lain. Ya, jadi perubahan hialin intraseluler itu dia mencakup kelebihan jumlah protein, kumpulan imunoglobulin, nukleoprotein viral, dan substansi lain. Untuk hialin ekstraseluler, ini menunjukkan adanya protein plasma yang mengendap dan protein lain yang melewati dinding membran. Ya, dinding sel ya. Perubahan ini terlihat paling baik pada dan di sekitar arteriol. Jadi pembuluh darah arteri yang kecil ya. Dan juga glomerulus ginjal. Nah, ini pembuluh darah yang halus yang hanya bisa kita lihat dengan alat. Ini ternyata bisa terjadi perubahan hialin ekstraseluler. Karena di mana hialin itu bentuknya protein plasma ya, dia mengendap dan protein lain juga ada di situ yang biasanya melewati dinding membran. Nah, itu saja mungkin ya di pertemuan kedua, kita singkat saja karena kita hanya membahas tentang proses penyembuhan dari cedera sel atau proses tentang pembengkakan gitu ya. Salah satunya tadi pembengkakan ya. Proses penyembuhan dan pemulihan, proses penyembuhan dan pemulihan sel. Jadi ada berapa tadi? Ada 6 ya. Nah, itu silakan kalian pelajari lagi, kalian baca lagi di Google Book, buku patofisiologi, dan Ibu akan memberikan tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.